ganteng. Dayat ganteng juga. Semuanya ganteng dan cantik-cantik ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia ya kabar kalian ya pastinya ya. Alhamdulillah. Sehat semua ya anak-anak ya. Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk ke mata pelajaran yaitu teks narasi cerita imajinasi teman-teman. Minggu lalu kita sudah masuk pada pembelajaran teks eksposisi. Kita berlanjut ke teks narasi yaitu cerita imajinasi teman-teman. Nah sebelumnya saya mau absen dulu nih sama teman-teman. Mulai dari Ikhlasul Arifin. Hadir Pak. Hadir. Nur Hidayatullah. Hadir. Nur Hidayatullah. Hadir. Sinyalnya jelek rupanya ya. Oh, hadir. Siti Atia. Hadir Pak. Hadir. Santika. Hadir Pak. Oke, Yulia Sapitri. Hadir Bapak. Oke, semuanya hadir ya. Yang sudah menyalakan kameranya. Oke, anak-anak, sebelum kita berlanjut ke mata kuliah ini, lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Bapak akan mulai pelajaran kali ini dengan memperlihatkan video yang akan Bapak tayangkan. Sebentar. Kelihatan nggak teman-teman? Videonya? Kelihatan Pak. Sudah Pak. Sudah ya, temannya? Ya Pak. Arifin, kelihatan? Terlihat Pak. Ya. Dayat, terlihat? Baru terlihat Pak. Terlihat. Santika? Kelihatan Pak. Nadia dan Yulia gimana kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, Kelihatan teman-teman. Pak. Oke, saksikan baik-baik tayangan video berikut ya teman-teman. Jangan tidur ya. Oke? Saksikan ya. Siap. Sebelumnya kalian puasa semua ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak puasa. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman yang ditonton ya. Kita saksikan sama-sama videonya. Sang Kuryang. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sang Kuryang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati menjangan. Maka, ia meminta Sang Kuryang untuk mencarikannya ke dalam hutan. Sang Kuryang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya, di hutan sedang tidak ada menjangan. Yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya adalah perwujudan seorang dewa yang sedang dikutuk. Tumang yang tahu pun menghalangi Sang Kuryang yang hendak memanah babi hutan itu. Tiba-tiba, ketika Sang Kuryang sedang mengarahkan panahnya ke arah babi hutan, panah itu melesat tepat mengenai jantung anjingnya itu. Ces! Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sang Kuryang pun mengambil hati Tumang lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya.
Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati menjangan. Dayang Sumbi yang semula tidak curiga, mendadak merasa aneh karena tidak mendapati Tumang bersama Sang Kuryang. "Di manakah si Tumang yang tadi pergi ke hutan bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sang Kuryang kaget. Ia bingung dan tidak menyangka ditanya demikian. Tapi ia tidak dapat berbohong. Jawabnya, "Maaf Ibu, yang dimakan Ibu tadi adalah hati Tumang. Saya tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Ia memukul anaknya itu dengan centong sampai meninggalkan bekas di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa Tumang itu sebenarnya. "Tumang itu ayahmu, Sang Kuryang. Kenapa kamu tega membunuhnya?" Akibat perbuatannya itu, Sang Kuryang pun pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana keliling dunia, mencari ilmu dan mulai bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian, mampirlah ia ke hutan masa kecilnya. Ia ingin mampir untuk meminta minum kepada pemilik salah satu pondok yang ada di sana. "Nyai, bolehkah saya meminta minum? Saya pengelana yang baru tiba dari pengembaraan yang jauh," pinta Sang Kuryang kepada seorang perempuan pemilik pondok. Dayang Sumbi yang masih awet muda menerima tamunya dengan sukacita. "Silahkan masuk Kisanak. Kalau boleh tahu, siapakah nama Kisanak?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah sekian lama. Mereka pun semakin dekat. Suatu hari, Sang Kuryang hendak melamar Dayang Sumbi. Tetapi ketika Sang Kuryang sedang bekerja, Dayang Sumbi tak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sang Kuryang, anak kandungnya. Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar, Dayang Sumbi mengajukan usul. "Aku ingin kamu buatkan danau dan perahu dalam satu malam." Dengan kesaktiannya, Jaka atau Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi yang adalah ibunya. Ia mengerahkan banyak jin untuk membuatkan danau dan perahu supaya selesai dalam satu malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Ia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sang Kuryang tidak selesai. Tuhan pun mendengar doanya. Bunyi ayam jantan berkokok terdengar, pertanda pagi sudah datang. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira itu sudah pagi, segera kembali ke alamnya. Tinggal Sang Kuryang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh menelungkup di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Oke teman-teman, itu dia video mengenai cerita rakyat atau dongeng Sang Kuryang. Sebelumnya kalian udah pernah baca atau dengar tentang cerita Sang Kuryang, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Pas kapan tuh? SD ya mungkin? Pas sekolah dasar ya? SD, Pak. SD ya? SMP saya, Pak. Sama SMP, ya? Pak. Ini kan SMP teman-teman ya?
1, Pak. Iya, ya. Ya, teman-teman, yang tadi adalah dongeng, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak selain dongeng, cerita imajinatif itu apa saja, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Selain tadi video yang tadi Bapak sampaikan atau yang tadi kita sampaikan sama-sama. Legenda, Pak. Masuk nggak, Pak? Siapa itu tadi? Atiyah, Pak. Oh, legenda. Ya, benar. Yang lain? Hikayat, Pak. Apa? Nur Hidayat? Hikayat. Hikayat. Ya. Terus yang lainnya? Folklore. Folklore sama saja dengan cerita rakyat, hanya bahasa Inggrisnya saja. Tapi oke lah, good lah, Arifin bisa bahasa Inggris. Good. Makasih, Ada Pak. lagi? Siapa? Santika? Dongeng. Dongeng yang tadi kita saksikan. Kalau cerpen, novel, itu termasuk tidak, teman-teman, cerita imajinasi? Termasuk, Bapak. Termasuk ya, teman-teman ya. Dongeng, cerita cerpen, novel, dan lainnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu cerita imajinasi? Saya, Pak, izin jawab. Iya. Cerita yang itu ya, Pak. Yang ceritanya sesuai imajinasi si penulis gitu, fiktif gitu, Pak. Oke, good. Siti Atiyah, bagus kamu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya, Pak, cerita imajinatif adalah cerita yang kebenarannya masih dipertanyakan, Pak. Kebenarannya masih dipertanyakan. Oke. Satu lagi terakhir. Saya, Pak. Ya. Yulia, Menurut saya cerita imajinasi itu berdasarkan hayalannya, Pak, yang kita tuangkan dalam bentuk cerita. Baik, Siti Atiyah, Nur Hidayatullah, dan juga Yulia Sapitri. Dari ketiga pendapat teman-teman, ada tidak yang mau menyimpulkan? Pak, kayaknya Arifin mau jawab. Boleh saya menyimpulkan ya. Boleh Arifin. Siapa? Jadi cerita imajinatif adalah cerita yang berdasarkan imajinasi dari pengarangnya yang bersifat fiksi atau hayalan dan belum dipastikan kebenarannya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya ya. Keren. Oke, teman-teman, benar yang dikatakan teman-teman tadi bahwa cerita imajinasi adalah cerita hayalan belaka, atau cerita dongeng belaka, atau cerita yang tidak tahu itu real atau bukan. Mungkin seperti itu teman-teman singkatnya ya, teman-teman. Contohnya tadi ada dongeng yang sudah kita saksikan, yaitu Sang Kuryang. Oh, sebelumnya ada Hamila ya? Hamila baru masuk ya? Iya, Pak, kayaknya tuh. Ya, mungkin ada kendala ya dari Hamila ya. Apa kabar Hamila? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Oke. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah menulis cerita dongeng atau belum? Belum, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti di saat pelajaran Bapak kalian bisa menulis cerita imajinasi. Tapi kalian harus pahami mengenai unsur-unsur, ciri-ciri, struktur cerita imajinasi itu sendiri, teman-teman. Oke. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ada yang ingin bertanya mengenai cerita imajinasi? Pak, saya Pak tidak mau bertanya, Pak. Ya, Nur Hidayatullah.
Iya Pak, kalau saya tidak ada pertanyaan Pak, mungkin yang lain ada Pak. Apa? Kalau saya tidak ada pertanyaan Pak, mungkin yang lain ada. Takut Oke, Bapak nyinggung. ya yang lain coba yang ingin bertanya. Oke, Pak mungkin izin, teman-teman sudah paham ya mengenai Pak izin bertanya. oh Bertanya, iya, siapa tadi? Yulia sama Siti Santika. Atila. Ya. Ya, Juli dulu aja, Bapak, Pak. Oh, Santika ya, silakan. Juli dulu aja, Pak. Apa? Juli dulu aja, Pak. Yulia dulu. Oh iya, silakan Yulia. iya Bapak, saya ingin bertanya, apakah Ya. cerita imajinasi itu mengandung kemisteriusan atau kegaiban gitu Pak? Terima kasih. Oke, mengandung kemisteriusan atau kegaiban ya cerita imajinasi ya. Ya teman-teman, Iya, Bapak. tadi kan sudah kita saksikan ya seperti dongeng ya teman-teman ya. Menurut Bapak, dongeng salah satunya merupakan cerita yang misterius, cerita yang apa ya bisa bilang gaib gitu, atau bahasa Indonesianya atau bahasa alamiahnya bisa disebut irasional gitu teman-teman, atau yang tidak nyata seperti itu. Kayak tadi ya kan teman-teman sudah menyaksikan bahwa mana mungkin sih di dunia ini ada yang bisa menendang perahu seperti itu. Tapi kan ini cerita rekaan. Dan perlu diingat teman-teman bahwa cerita imajinasi seperti dongeng, cerpen, novel, hikayat, semuanya itu punya manfaat teman-teman, punya manfaat atau punya kelebihan. Kelebihannya di sini adalah untuk mengingatkan atau pesan, ada pesan moral di sini. Seperti tadi di Sangkuriang, teman-teman sudah menyaksikan apa yang teman-teman tangkap mengenai pesan moral atau iya. Ada gak? Saya deh Pak. Ayo, wih, Arifin memang ya. Ya Pak, saya Pak ya. Ah, Putus-putus suaranya. Maaf, Arifin. saya putus-putus Pak. Ya, udah lancar. Oh ya lancar. Menurut saya pesan moral ya Pak yang dapat diambil dari dongeng Sangkuriang ini adalah kita tidak boleh malas Pak. Jadi kita suatu tujuan kebaikan itu boleh dilakukan, tapi tidak dibenarkan untuk melakukan kecurangan Pak. Itu sih Pak. Oke. Makasih Arifin. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin Hamila tadi tidak sempat ya menonton videonya ya? Iya Pak, saya baru masuk soalnya jadi nggak tahu. Iya, lain kali Hamila harus dipersiapkan ya saat mata pelajaran Bapak ya. Iya Yulia Pak. atau Santika Maaf ingin ya menambah? Pak. Ya, tidak apa-apa. Oke teman-teman, karena waktunya kurang lebih 10 menit lagi pada pelajaran kali ini, Bapak minta kalian membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang, karena di sini terdapat 36 siswa, berarti satu kelompok ada 6 orang ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, Bapak ingin kalian membuat kelompok. Oke teman-teman, gimana? Baik Pak, siap.
Baik, Kalian- Pak. Kalian punya grup kan? Punya grup WA kan? Punya Bapak. Ada, Ya, Pak. segera kalian buat kelompok. Ini kelompoknya mau Bapak yang menentukan atau kalian yang menentukan? Kita aja, Pak. Ya, segera ya. Kalau memang kalian ingin menentukan. Oke. Bapak tunggu selama 5 menit selama 3 menit kalian membuat kelompok. Setelah kalian sudah membuat kelompok, coba kalian diskusikan mengenai dongeng yang sudah kalian saksikan bersama-sama. Kalian diskusikan, lalu kalian mereview atau mengulang dongeng yang sudah kalian saksikan. Seperti itu. Kalian tulis ya, dan kalian kirim di grup. Satu kelompok harus ada ketuanya, dan ketuanya yang mengirim hasil diskusi tersebut. Mereview video dongeng yang telah kalian saksikan. Oke? Bapak kasih waktu selama 5 menit. Baik, Pak. Oke, kalian pura-pura aja ya teman-teman ya. Dicepetin waktunya. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi kalian sudah mengirim tugas kelompoknya ke Bapak. Bapak tadi sudah membaca beberapa dari kelompok kalian. Menarik. Kalian banyak menambahkan beberapa kata. Ini kan memang yang dibutuhkan dalam review adalah bagaimana kalian menyimak dongeng tersebut, lalu kalian mereferensikan apa yang sudah kalian menambahkan kata-kata. Oke, teman-teman, sekarang Bapak ingin nanya kepada kalian, apakah kalian sudah paham mengenai apa itu teks narasi atau apa itu cerita imajinasi, teman-teman? Sudah paham belum? Sudah, Pak, sudah paham. Coba Nur Hidayatullah. Sudah, Pak. Coba Nur Hidayatullah tadi bilang sudah paham. Coba sekali lagi, apa itu cerita imajinasi? Imajinasi adalah hasil karya dari penulis, dari imajinasi penulis yang dituangkan dalam tulisan. Ya, kebenarannya masih dipertanyakan, Pak. Oke. Ada lagi? Saya rasa cukup. Kalian sudah mengerti mengenai cerita imajinasi dan juga bentuk-bentuknya ya. Tadi bentuk-bentuknya ada apa aja teman-teman? Dongeng, cerpen, novel. Cerpen, novel. Oke. Teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan ngasih tugas kepada teman-teman. Tugasnya adalah individu. Coba teman-teman baca mengenai unsur-unsur, ciri-ciri, struktur cerita imajinasi. Lalu teman-teman tulis ya di kertas lembar. Nanti Bapak akan informasikan bagaimana cara pengumpulannya. Oke, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pelajaran bahasa Indonesia. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.